Jadi ada beberapa faktor ya Mas Bro yang menyebabkan si karburator itu jadi banjir. Oke baik Mas Bro, kali ini kita kedatangan motor RE King ya Mas Bro, yang mana motor ini banjir di bagian pembuangan karbunya. Jadi nggak cuman di RE King aja ya Mas Bro, mungkin ada motor lain seperti Supra atau motor bebek lainnya yang mengalami motornya suka banjir. Dengan video ini Mas Bro, mudah-mudahan ilmu yang saya bagikan tuh bermanfaat bagi kita semua ya. Jadi ada beberapa faktor ya Mas Bro yang menyebabkan si karburator itu jadi banjir. Satu, yang pertama itu karburator banjir itu disebabkan karena ada kotoran yang menyumbat di bagian area jarum pelampungnya. Yang kedua, di jarum pelampung itu sudah terkikis Mas Bro ya, dalam arti dia udah mengecil. Dan yang ketiga Mas Bro, itu biasanya ada penyebabnya itu di pelampungnya yang udah retak atau udah bocor Mas Bro ya. Tapi jarang sekali Mas Bro terjadinya pelampung itu kebocorannya di situ ya Mas Bro ya. Ya kebanyakan tuh di bagian jarum pelampungnya aja Mas Bro yang bermasalah. Itu udah hal yang lazim itu ya di karburator. Jadi Mas Bro, kalau Mas Bro menghadapi masalah seperti ini, nggak usah dibawa dulu lah ke bengkel, coba deh diperbaiki sendiri di rumah. Ya hitung-hitung hemat biaya Mas Bro ya, juga kalau males keluar ya gitu kerjain sendiri aja ya. Oke lanjut, kita buka dulu ya Mas Bro. Untuk mangkok karbunya menggunakan obeng plus. Setelah itu nanti kita cek dulu apa sih penyebabnya dari si karbu ini kok banjir-banjir terus ya. Padahal kata ownernya ini udah diservis, udah dibersihin juga. Jadi Mas Bro, kalau mau motornya itu awet, dari segi motor ini nggak banjir-banjir lagi, utamakan tuh Mas Bro filter di bensinnya itu harus kita pakai Mas Bro. Karena kalau sempat di karburator ini kotor, itu akan mengakibatkan si karbu ini akan mengganjal ya. Untuk jarumnya itu akan membuka terus. Itulah salah satu penyebab banjir tadi. Nah di sini Mas Bro, pelampungnya itu harus mainnya Mas Bro, jangan sampai dia tunduk atau naik aja. Kalau kita sentak-sentak tadi pakai jari nggak mau naik turun, itu tandanya ada bermasalahnya Mas Bro. Untuk selanjutnya ini kita bukai dulu pelampung dan jarum-jarumnya guna untuk membersihkannya ya. Tahap pertama itu kita cek dulu di jarumnya Mas Bro. Nah ini lihat Mas Bro, jarumnya itu udah lancip seperti ini Mas Bro ya. Jadi kalau jarumnya udah lancip, otomatis tuh didudukan si karbunya itu tidak pas Mas Bro. Nah ini di sini ya Mas Bro ya. Jadi kita lakukan penyekiran menggunakan amril. Jadi buat Mas Bro kalau di rumah umpamanya tidak ada amril, Mas Bro bisa gunakan bekas abu rokok ya Mas Bro ya. Bekas abu rokok, sisa-sisanya yang di asbak itu bisa digunakan untuk penyekiran si jarum karbu ini. Nah di sini saya menggunakan tang aja Mas Bro ya, gunakan tang. Jadi mudah aja Mas Bro, tinggal diputar-putar seperti ini Mas Bro ya. Jadi kalau lebih enaknya itu pakai bekas pipet minuman seribuan itu Mas Bro ya, itu lebih efektif lagi, lebih enak gitu ya kan dalam penyekorannya. Nah ini contohnya ini Mas Bro ya, gunakan pipet yang seribuan itu. Karena kan punya King ini agak besar Mas Bro, jadi seperti inilah cara penyekorannya Mas Bro ya. Bisa kita gunakan pipet yang agak sebesar ini Mas Bro ya. Nah ini contohnya Mas Bro ya. Ini kita putar-putar seperti ini Mas Bro ya. Di sini saya penyekorannya hanya cuman 1-2 menit aja Mas Bro ya, nggak lama-lama. Kira-kira aja. Karena ini pun nggak terlalu parah ini Mas Bro ya untuk jarumnya itu sendiri. Langkah selanjutnya itu kita bersih-bersihkan Mas Bro sisa-sisa dari gram-graman si amril tadi Mas Bro ya, atau si abu rokok tadi. Nah untuk langkah keduanya Mas Bro, setelah semuanya bersih ini kita pasang jarum ke pelampungnya Mas Bro ya. Dan ingat Mas Bro, setelah pemasangan jarumnya ini sudah yakin udah benar, itu ada lagi tahapnya Mas Bro ya, itu penyetelan pelampungnya ini. Untuk pelampungnya itu Mas Bro, jangan terlalu naik dan jangan terlalu tunduk Mas Bro. Kayak gini Mas Bro, kalau pelampungnya itu terlalu naik, itu akan mengakibatkan motor jadi lebih irit lagi Mas Bro ya. Karena BBM yang masuk itu akan tidak sama dengan tinggi dari mangkoknya itu Mas Bro ya. Begitu juga kalau mangkoknya terlalu tunduk, itu pastinya bakalan boros BBM dan memudahkan si karburator ini jadi banjir. Jadi yang tepat itu si pelampungnya ini harus sejajar Mas Bro ya. Dan ini kita tes buka tutupnya itu normal udah. Jadi ini kita tinggal rakit aja.
Oke, untuk selanjutnya kita pasang ke motornya, tapi jangan dipasang ke inteknya dulu Mas Bro ya, guna memastikan si karbu ini tidak ada masalah lagi. Dan alhamdulillah ini Mas Bro ya, udah nggak ada banjir lagi, posisi udah keran udah kebuka ini Mas Bro. Nah ini kita pastikan dulu supaya tidak ada kebocoran lagi. Ini keran udah kita buka. Nah, kalau udah yakin Mas Bro, barulah bisa kita pasang ke inteknya ya. Nah, di sini coba kita merengkan sedikit aja Mas Bro ya. Nah, ini nggak ada netes Mas Bro ya dari pembuangannya. Oke, untuk si karbunya ini udah aman, langsung kita pasang ke motornya Mas Bro. Oke, untuk langkah-langkah karbu banjirnya, cara mengatasi karbunya itu seperti ini aja Mas Bro ya. Jadi Mas Bro bisa ngatasinya itu di rumah tanpa harus pergi ke bengkel. Jadi Mas Bro, untuk permasalahan ini udah selesai. Jangan lupa ya Mas Bro ya, selalu dukung channel Bayu Motor dengan cara like, comment, dan subscribe-nya Mas Bro, supaya saya bersemangat lagi membuat konten-konten bermanfaat dan menarik lainnya. Saya Bayu Motor pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.